kami akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber. Topiknya menarik banget, apalagi soal peruntungan di tahun 2023. 2022 ya udah tinggalin aja. Tapi kita ini melihat masa depan nih. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Michael. Hai. Di sini sebagai Feng Shui Planner ya. Nah, nanti kita akan tanya banyak bagaimana peruntungan di tahun 2023. Semoga untung. Semoga nggak ada kesialan menghampiri diri aku dan masyarakat Indonesia Jadi ya. cuma ngomongin soal cuan gitu ya, tapi kesehatan. Asmara, Oh gitu ya? Iya dong, Gitu ya? harus dong. Gitu, dan juga mungkin yang saat ini lagi membangun rumah, nah itu tata letaknya juga bisa dibicarakan ya, Mas Bisa. Michael ya? Nah, Bisa. oke deh. Yang penting rumah dan tangganya juga ya, Len? Iya, rumah dan tangga, iyalah nggak apa-apa, itu harus imbang dong. Amin. Nggak mungkin cuma rumahnya doang yang bagus, tangganya agak meleot atau Meleot rubuh, gitu. jangan sampai Jangan gitu sampai ya. itu. Berarti kita boleh ngukit soal shio juga gitu-gitu ya, tapi sebenarnya kalau Bisa. Feng Jadi Shui itu bahasannya Related apa sih? ya? relatif, Mas Michael. berhubungan. Feng Shui itu kan tata letak yang pas gitu ya, yang bikin harmonis. Nah, ngeliat Feng Shui-nya kita mesti tahu nih, sionya orang ini apa nih. Oh, oke. Sionya kayak ibu sama bapak, Ya. cocoknya hadap mana sih? Nah, itu kenapa sio dulu dibahas. Sio penting. Oh, oke. Oh, jadi justru ketika akan ngatur tata letak sebuah kamar atau sebuah rumah, ditanya dulu tuh ya? Oh iya. Si pemilik kamar atau rumahnya ini ya? Iya. Oke, menarik juga nih. Wah, harus detail Semua kan beda-beda ya. Misalkan sio kelinci, oh dia cocoknya di sini nih. Heeh. Dia jangan kalau sio macan cocoknya di sini. Nah, Iya, itu iya. di Feng Shui. Oke. Nah, Menarik. kita lihat nih kalau tahun 2023 itu infonya adalah yang apa ya, tahun kelinci air. Ya, Nah, kelinci air. ya? Betul. Nah, tapi dengan melihat sio-sio yang beruntung di saat masa kelinci air itu akurasinya seakurat apa sih itu? Oh, nah ini kalau cerita sio nih ya. Heeh. Jadi sio itu yang mempengaruhi hidup manusia ada 3 nih. Yang pertama jalan langit, terus ada bumi, ada manusia. Sio ini nih jalan langit. Jadi nih sio kelinci misalkan ada masalah, contoh ya, atau sio kambing beruntung, Ya. itu tuh cuma 30%. Oh, oke. Nah, 30% dia penentu keberhasilan kita. Ada lagi yang bumi ini adalah lingkungan kita. Misalkan, kita di lingkungan yang semuanya pengusaha, kita sedikit banyak pengen berdagang. Atau kita lingkungannya toksik, bisa gampang ngejeblos. Nah, ini berpengaruh nih, 30% lagi. 30% Nah, tuh ya? terakhir manusianya 30%. Jadi saya contoh sio kelinci nih. Sio kelinci sendiri tahun depan, dia bilang rezekinya gede, tapi jalannya sedikit capek. Kayak kapal berlawanan arus nih, arusnya ke sini, sio kelinci ke sana. Iya. Nah, tapi kalau dia Feng Shui-nya ditata dengan baik, dia kerja sesuai elemen dia. Oh, dia ada modal lagi nih. Ininya misalkan 10%, di bawah dia punya modal 30%, udah 40%. Ditambah manusianya semangat, rajin, ulet, upgrade dirinya. Dia punya keberhasilan 70%. Oh. Jadi di tahun depan dia punya keberhasilan bagus. Oke. Contoh lagi sio macan. Ya. Sio macan di tahun depan tuh jalannya enak katanya, ngikutin arus dia ya. Nah, itu cuma 30% aja. Tapi dia lingkungannya toksik nih. Lingkungannya yang cuma gibah katanya. Wah, itu kan jadi nggak ada, dia cuma 5%. Oh, dia nih. melemahkan gitu ya Melemahkan istilahnya. dia. Oh. Terus secara Orangnya, individu, orangnya- maunya tiduran aja. Ya udah dia cuma 32%. Oh, tuh. meskipun Oke. sionya macan itu bukan berarti orangnya akan semangat terus ya untuk mengejar belum mangsa. tentu, Jadi bisa belum tidur tentu. juga. Ya? Bisa. Macan ngantuk kan tidur Oh, iya, dia, bener. macan ngantuk tidur. Macan Michael. lapar kan. Itu, Sebentar, tidur. balik ke tadi udah yang di langit sio itu kan 30%, Iya. lingkungan 30%, Orangnya orangnya sendiri. 30%. Iya, kurang lebih. 10%-nya di mana? Itu kan memang ada nasib yang ditentuin. Oh, gitu itu ya, 10%-nya ya. Oh, Oke. Dan itu Tapi apa? itu cuma penentu kecil gitu Iya, kan. penentu Sisa kecil, 3 itu yang paling berperan. Tapi 3 itu presentasinya sama ya? Sama. kurang lebihnya Cuma ya? kan gini, contoh ya, misalkan dia paling maksimal 30%. Kayak sio ular deh. Kita ambil contoh sio ular ya. Tahun depan nih misalnya Tahun ya? depan. Oke. Sio ular tahun depan beruntung banget gitu. Oh, 30% tuh dia. 30% dia punya modal. Nah, tapi dia lingkungan toksik. Nah, itu jadi kecil dong. Dia cuma punya 5% nih. Dia cuma 35% keberhasilan dia. Manusianya tapi ya boleh lah dia berusaha keluar dari lingkungan yang toksik tuh 30% lagi. Jadi dia ada keberhasilan 65%. 60%. Itu kurang lebih cara ngitung Iya. generalnya gitu. Oke. Sio itu sebenarnya ada berapa sih totalnya Sio Sio? ada 12. Ada 12. Ada Nah, 12. yang di tahun depan deh, yang berhasil dulu, yang nasibnya paling beruntung, paling mujur, Sio apa aja? Sio macan. Heeh, Jadi gini, bukan beruntung kali ya. Jadi semua sio beruntung. Tantangannya masing-masing. Oke. Tapi yang tantangannya agak berkurang deh saya bilang ya. Sio macan tantangannya nggak terlalu berat.
Sio kuda nggak terlalu berat. Sio monyet, sio kerbau dia nggak terlalu berat juga. Oke. Nah tantangan yang berat nih, sio kelinci, sio ayam, tuh ngos-ngosan tuh dia tuh. Oh, berarti justru meskipun itu tahun kelinci air, belum Tentu sih kelincinya yang si paling sio kelinci ini ya. paling Justru Kelincinya sendiri justru gimana? dia paling berat sebenarnya. gitu. Jadi kalau energinya nih, kalau dicerita secara kepercayaan ya, yang Iya. ritual nih, ada namanya Ciong Tai Sui itu, Ciong Ciong Tai Sui. bintang Jupiter. Nah, sio kelinci yang paling berat. Hmm. Nah, dia di bulan 1 sampai bulan 4 tuh dia akan ngos-ngosan. Wah, dia akan melawan arus, tapi selebihnya kalau dia udah berusaha, dia bisa sukses. Oke. Ngos-ngosannya apa? Dalam hal pekerjaan atau dalam asmara cari atau kelinci ya, apa? tetap ya? Heeh, tetap. Misalkan dalam dagang ya, sedikit ruwet Oh, dia. oke. Sedikit ruwet. Dalam karir akan banyak gesekan yang dia hadapin gitu ya. Terus dalam Karena rekan kerja. sama rekan kerja, sama atasannya. Oh, oke. Keluarga nih, misalnya keluarga. Keluarga juga bisa aja nih sering jadi ada gesekan kecil. Keuangan. Nah, tapi kalau dia bisa jaga itu semua dengan harmonis, jalan ke depannya makin enak dia. Bisa Oke. paling sukses tuh sio kelinci. Bisa paling sukses ya Bisa. ke depannya. Nah, ngomongin sio juga sekalian kali ya, Apa tuh? Mas Michael ya. Jadi gini, kita tadi pengen juga dilihat nih kira-kira sio kita masing-masing di tahun 2003 seperti Boleh, apa. Nggak apa-apa tuh ya? boleh. Boleh ya? Boleh, Nggak asik-asik apa-apa ya. aja. Sekarang atau nanti aja? Boleh kamu bentar, kamu waktu itu lahirnya tahun Oh, dari berapa? tahun lahir ya? Tahun Gitu lahir ya? boleh. Sama Jadi tanggal? sebenarnya kan sio tuh ada 4 ya. Jadi supaya lebih lengkap nih, kebanyakan orang bacanya tahun lahir aja. Oh. Tahun lahir. Tapi kan sebenarnya dia jam lahir menentukan, ada sionya Oh, sendiri. itu ya? Oh, oke. Tanggal lahir ada sionya sendiri, bulan lahir ada. Nah, cuma kita kalau mau lebih gampang tahun lahir bacanya Oke. ya. Oke, supaya jadi gini, lebih umumnya tahun Nanti lahir. dibacainnya di segmen berikutnya. Oke. Sekarang kita kasih intronya bahwa Oke. kalau Yanda nih lahir tahun 92, Bu, hari Minggu lah waktu itu ya, 22 Maret 92. Terus jamnya tuh sekitar jam 5:30 pagi. Nah, Valen. Oke, kalau aku di tahun 95, 14 Februari, dulu itu kalau 14 nggak salah. Februari ya? Iya. Tahun depan kasih kado ya, Oh, jangan oke. lupa. Nah, waktu itu kalau nggak salah lahirnya pagi deh, sekitar jam 10-an. Nah, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan bahas itu di segmen Boleh. selanjutnya. Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Ya, masih bersama Valen, Irianda dan juga ada Mas Michael di sini, Feng Shui Planner, arsitek Feng Shui. Padahal ini juga berkaitan juga dengan tadi ya, sebelum nanti kita membahas Ya. Feng Shui, tata letak dan lain-lain, ini juga membahas dulu backgroundnya, sio gitu ya, yang juga mempengaruhi sedikit banyak dari 30% ya, keberuntungan seseorang, juga tentunya dipengaruhi lingkungan dan juga individunya sendiri. Iya. Nah, penasaran nih, Len. Tadi pas nyebutin 92 tahun lahir saya, Mas Michael langsung, nah gitu. Nah, gitu Ini kan. nahnya baik atau gimana? Kurang Nah, ngerti. hati-hati atau nah tenang aja gitu. Mungkin bisa boleh langsung ya. wah, Oke. 92 nih ya. 92 jam sekitar setengah 6 pagi. Mas Saya Michael. baca tahun berjalannya dulu nih ya, Oke. 92. 92 sendiri kan dia sio monyet air gitu ya. Monyet air. Jadi saya sharing sedikit nih. Oke. Sio sendiri dia ada elemen bawaan sio, Jadi ada selain elemen tahun lahir. binatang-binatang 12 itu ya? Ada lagi, dia di breakdown lagi. Oke. Elemen itu seperti bakat dan minat. Seperti Oh, bakat dan minat kalau di psikologi modern. Jadi dia kalau monyet nih, dia elemen bawaannya logam. Logam. Logam yang lahir di tahun air. Wow. Nah, 92 sendiri di tahun depan, rezekinya tuh luar biasa dia bilang. Akan banyak keberuntungan. Asik kecepatan. Nah, tapi karena dia elemennya Tapinya air ini juga, air ketemu air dia akan banyak gesekan-gesekan kecil. Oh. Jadi sedikit mesti dihadapin deh tuh konflik-konflik kecil. Terus dia bilang hati-hati nih 92, walaupun rezekinya berhasil, banyak lingkungan yang toksik yang bisa menjerumuskan dia. Jadi 92 kalau boleh lebih hati-hati deh dalam Hati-hati, berteman ya. supaya rezekinya makin bagus. Kalau gesekannya sendiri dengan diri sendiri atau apapun? Dengan lingkungan, dia bisa Lingkungan dengan ya? lingkungan, Oh. dengan pekerjaan gitu ya, dalam mencari rezekinya ada sedikit gesekan kecil. Oke, itu untuk mereka sio monyet yang mungkin sama seperti saya ya, 92 itu lebih berhati-hati tapi ya terus berusaha biar rezekinya tadi yang seperti dibilang Mas Michael. Lingkungan yang toksik yang mesti waspada, Oke. paling waspada. Itu bisa di lingkungan mana aja ya? Itu pasti akan banyak. Maksudnya di pertemanan, atau di pertemanan, kerja dan iya. lain-lainnya. Apakah pertanda harus berganti pekerjaan? Oh jangan Wah, dong. jangan ya. Sebenarnya kan gini,
Ini sharing sedikit nih ya. 92 elemennya air, kerjanya di edutainment lah, pendidikan dan hiburan kayak gini. Ya. Pas banget. Oh. Bisa berkembang. Pas tuh ya, Ko? Pas. Oke. Oke. Secara elemen pas. Kita lanjut Oke, ke terima kasih Mas Michael. Lanjut 95. 95. 95 Valentine ini juga- Sitorus. Oh, ini juga sebenarnya 95 sio yang keren juga. Oke. Dia sio babi yang lahir di tahun kayu. Oh. Ini sio yang nggak usah capek-capek banget tapi rezekinya ada. Nah di tahun depan sendiri dia akan banyak keberhasilan, Oh. akan banyak rezekinya. Tapi tantangan terbesar dia dibilang banyak energi negatif yang mendekat. Tuh, jadi tuh banyak godaan deh. Godaan mau cepet kaya, godaan dari lawan pasangan tuh, Oh. godaan hura-hura. Oh itu kan banyak banget. Oke. Jadi sio babi benar-benar mesti jaga dirinya menghindari godaan itu. Terus dia mesti fit nih badannya, Harus sehat ya. jaga kesehatannya. Kalau nggak energi negatifnya banyak yang mendekat gitu kan. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tapi dua-duanya pas kebetulan meledak nih. Mantap deh. Kok itu kan tadi perihal pekerjaan, Iya. kehidupan, asmara kok. Aku tahun depan bakal dinikahin nggak kok? Ah, saya perlu tahu supaya lebih pas ya. Pasangannya tahun berapa? Asmara nanti juga ya. Oke. Tapi Iya, aku dulu. 92. Nah, 95 sama Salah, 93 salah. waduh, ini harus dicatat ini. Lupa. Oh. Benar. Takutin 92 tetangga. Ini yang benar yang mana, Bu? 93. Oh, 93 ya. 93 ya. 93 ya. 95 sama 93. Nah, ini satu kan kayu, satunya air nih, 93 air. Chemistry-nya si air nih kalau dalam elemen dia posisinya lemah nih. Dia bisa tanpa sengaja bikin masalah terus. Tanpa sengaja atau dia banyak makan hatinya. Nah, dia mesti dikuatin, dia pakai logam. Dia pakai warna logam, aksesoris logam, metal atau apa, itu bisa tuh nguatin dia menghadapi ibu. Atau kamar tidurnya ditata dengan warna-warna logam. Warna logam tuh broken white, putih, nah itu bisa. Biar lebih harmonis. Tapi katanya sih kalau tahun depan nanti kirim undangannya aja, Bu ya. Oh ya, berarti iya dong. Kirim undangan ya. Tenang, semuanya aku kasih undangan. Oke, ini Anda masih mau tanya apa? Itu tadi kan kalau Anda sendiri kan monyet logam tuh ada elemennya kan. Walaupun Logam yang lahir tahun di air, kan. iya. Kalau si Valen tadi kok? Dia babi air yang lahir di tahun kayu. Oh, babi itu air. Oh, yang Babi air. lahir di tahun kayu ya. Oke. Nah, kita juga dapat pertanyaannya bocoran dari netizen nih. Mas Michael, karena kita tahu juga ya, Mas Michael ini adalah terkenal juga nih di sosial media, bener ya? Ya. Sering memecahkan peruntungan juga ya? Lumayan. Oke, kita langsung bacain ya, Boleh. Mas ya. Ini dari, coba aku lihat dulu. Di sini namanya Zit.A, cie, dari Jakarta katanya. Mas Michael, aku lahir tanggal 22 Maret, 22 Maret? Sama kayak saya. Halo Zit.A, tahun 1994. Oke. Oke. Kemudian ada Putra 4 Oktober 88 dan juga Rizky Juni 91. Satu-satu Mungkin deh ya. satu-satu. 194 dulu ya. Ya, Biar, biar ingat juga kan ya, gitu kan. kalau nggak Oke, oke. waduh, saya yang bacanya yang 94. Sit A Sit A A, ya. iya. Sit A 94 sendiri kan dia sio anjing Oh. yang lahir di tahun kayu. Nah, di tahun depan rezeki dia ada peningkatan yang bagus. Sio anjing nih. Oke. Tapi dia punya tantangan terbesar. Mulutnya dia jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi ngomongnya mesti ditata dengan baik, jangan sampai dipelintir orang jadi masalah yang besar. Tuh ya, cara berbicara, Isi omongannya dia isi juga mesti hati-hati. omongannya itu mesti Oh, jangan hati-hati. asal nyablak gitu ya Nah, istilahnya dia ya. mesti hati-hati karena Oke. itu bisa jadi masalah buat Bumerang dia. buat Bisa dia. jadi musibah. Tuh, didengerin Z.A. Nah, rezekinya Hati-hati. sih oke. Terus Rezekinya sih oke. Yang kedua, Yang kedua 4 Oktober 1988 dengan 88. Putra. Ini Putra. kayaknya Mas Putra nih ya. Kalau Putra ya. Iya. Putra berarti dia 88. Naga Iya, tanah. 88. Wow, itu juga keren. Naga tanah. Naga tanah. Dia naga yang lahir di tahun tanah. Di tahun depan rezeki dia ada peningkatan yang bagus, tapi dia penyakit. Dia mesti jaga badannya benar-benar. Oke. Terus dia mesti waspada nih kelola keuangannya dengan lebih baik lagi. Si 88 nih, dia mesti hati-hati nih soal keuangan. Jadi jangan sampai rezekinya gede tapi pakai duitnya habis juga. tiba-tiba kemana aja gitu kan. Bleng gitu kan. Nah, yang ketiga, tadi siapa? Yang ketiga Rizky Juni 1991. 91 sio kambing. Kambing yang lahir tahun logam. Nah, dia kalau dalam berdagang atau berkarir, dia ada kehidupan yang meningkat. Oke. Awalnya memang berat nih, ngos-ngosan naik, tapi di ujungnya ada keberhasilan. Cuma tantangan terbesar dia ada beberapa kesedihan dan ada perpisahan. Aduh. Nah, dia mesti siap-siap tuh ya.
Ya kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih Setiap seperti sio itu ya. ada rezekinya, ada tantangannya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yeay, semoga lamaran yang baik benar-benar tercapai dengan mulus, dengan mudah. Amin, Tapi kita juga amin. bisa mengantisipasi keburukan-keburukan yang mungkin melemahkan Ya, dari kondisi tantangannya kita, ya. itu yang kita mesti hadapi. Kecil gitu ya. Iya. Karena hidup tanpa tantangan juga kayaknya terlalu nggak mungkin juga gitu kan. Iya, proses Justru kedewasaan. kadang-kadang gitu tantangan lah. itu yang memberikan terpaan ya, biar bisa menjadi lebih dewasa. Nah, sebelum kita jeda dan masuk ke segmen berikutnya, mungkin untuk awalan dan juga pengetahuan awal nih, Mas Michael, seperti apa sih sebenarnya sio ini berhubungan dengan feng shui kita di rumah atau di kamar, Oke. dan yang mesti diperhatiin tuh sebenarnya seperti apa sih gitu? Oke. Jadi kan setiap sio, setiap orang tuh punya elemen bawaan masing-masing. Contoh yang 95 kayu, 92 air. Air. Nah, orang yang berelemen air, dia tuh pasnya duduk di lokasi yang air nih. Jadi misal rumah kita atau kos-kosan kita atau kita di sini deh. Itu sebenarnya kan cara ngitungnya tuh dia dibagi jadi 9 kotak sama besar. 9 kotak sama. Itu tuh ada bagian airnya, apinya, ada yang tanahnya. Tanahnya. Nah, orang yang air dia pasnya di air atau jangan sampai dia di api gitu kan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu tuh pengaruh-pengaruh antar elemen. Antar elemen di feng shui. Nah, tata letak perlu nggak? Perlu. Dia kan gini. Dia ini sekali bukan hal gaib, Ya. bukan hal gaib. Jadi dia tuh orang enak nggak sih gitu. Benar. Energinya bagus nggak sih? Energi bagus tuh membuat kita enak, Benar, membuat benar, mood kita enak. Nah, jadi itu perlunya tuh contoh gini ya. Misalkan orang yang berelemen kayu, orang berelemen kayu, kalau dia ada di lingkungan yang misalkan putih banyak logamnya apa, dia pasti secara moodnya nggak enak, Oh. nggak enak sendiri gitu kan. Nah itu kenapa sih mesti dipas-pasin tuh energinya? Coba kita tanya, Valen kalau lagi misalnya staycation gitu ya, nginep di tempat yang memang lebih kayak banyak kayunya dan lain-lain, lebih merasa nyaman atau? Lebih ngerasa nyaman karena aku ya kalau putih itu terlalu ya stuck gitu-gitu aja, tapi harus ada elemen kayak warna yang lain, misal Ya. coklat, terus habis itu ya tapi tetap yang warna kalem itu. Nah, Warna Cuma nggak putih yang kayu tuh polos. warna hijau muda, coklat. Nah itu bagus tuh coklat muda. Oke. Cocok. kalau yang Anda kan tadi kan air ya berarti ya? Air. Jujur, setiap belajar atau riset dan lain-lain memang harus ada suara-suara air. Nggak ada pun saya pasang di TV sebenarnya. Wah itu Itu nyambung ya? nyambung banget sih Pak. Cara Elemen air relaksasinya ya. ya? Asal jangan Bapak belajarnya di dalam air Pak. Nah, itu akan Angin. basah nanti kan. Iya, handphonenya. Nggak bisa Masuk ngeheng Anda angin. tiba-tiba nanti ngapung. Jangan Pak. Nah, Jangan sampai. itu tadi sedikit permulaan ya. Karena sesaat lagi setelah jeda kita juga akan membahas bagaimana prediksi Indonesia sendiri secara umum di tahun 2023 tahun depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan kali ini juga masih bersama Mas Michael. Nah, ini kita masih ngebahas soal peruntungan terutama untuk melihat tata letak terutama Ya. bagi Anda yang mungkin lagi mau renov rumah atau justru membangun rumah dari awal. Nah, disesuaikan aja supaya lebih baik ya. Atau supaya... juga membangun rumah tangga tuh ya. Benar. Nah, Mas Michael, ini kalau misalnya kita berbicara soal tata letak itu berarti warna juga pengaruh ya? Ada Warna pengaruh. Oh. Warna dalam feng shui sangat berpengaruh. Oh, gimana tuh? Bentuk-bentuk berpengaruh. Contoh gini ya, misalkan warna kayu, itu elemen kayu tuh pasti warnanya hijau, warna coklat. Warna-warna itu bisa membuat orang yang berelemen kayu makin fit, moodnya makin bagus. Orang yang berelemen air, dia cocok warna hitam, biru tua, itu membuat moodnya makin bagus. Warna tanah tuh merah bata, abu-abu tua, kuning, terus warna misalkan logam, silver, abu-abu muda, sama terakhir misalkan warna-warna api yang merah dan ungu. Itu sangat berpengaruh tuh. Dan antar elemen ini kan hubungannya ada gitu ya, saling berhubungan. Oke, tadi untuk air hitam, Hari hitam dan biru tua. wah bener banget tuh. Saya Iya. senang banget sama warna-warna itu sebenarnya. Iya, dan aku juga suka warna coklat sama hijau, tapi hijaunya yang hijau-hijau tua gitu ya, bukan yang... Iya, dia Getar. range-nya range warna hijau sih, Oh, warna-warna oke. coklat. Kayak misalkan contoh nih ya, contoh sedikit nih warna elemen. Kayak Indonesia deh, boleh ya. Indonesia. cerita Boleh dong. Sedikit Ah, boleh ya, boleh, boleh boleh, cerita boleh. sedikit ya. Ini kan banyak orang takut nih dia bilang, oh tahun depan resesi, Iya, hancur-hancuran. iya. Tapi ya ini setiap tahun kita tanpa sadar kita dengar kayak gitu juga. Tahun depan sengsara, tahun depan hancur-hancuran.
tapi tetap aja tuh kita bisa Survive, ketawa-tawa, tetap survive. Nah untuk Indonesia sendiri kalau dihitung nih, ini saya iseng-iseng hitung, dia kan 45 Tapi gitu dihitungannya ya. 45, oh ya. 45 kan, 17 Agustus 1945 jam Ya. 10. Ini hitungan aja nih dia. Ya. Oh dia kan siu ayam kayu. Nah di tahun depan ayam kayu sendiri akan ada rezeki yang gede, cuma memang carinya sedikit ruwet. Carinya sedikit ruwet. Oh. Nah si orang yang berelemen kayu ini dia butuh nih warna-warna hitam, warna-warna biru tua, bisa meningkatkan energinya dia. Tapi kalau lihat secara keseluruhan sih menurut saya akan ada peningkatan yang lumayan bagus sih. Dari siu ayamnya ini ya, ayam kayu ada peningkatan bagus. Cuma ya itu konflik-konflik kecil, ketidakharmonisan aja yang mesti dijaga. Supaya Ketidakharmonisan antar pemerintah atau iya? ada sedikit konflik kecil. Nah itu aja kalau dijaga, wah jalannya makin enak, pasti sukses. Mantap. Semoga nanti semua masyarakat Indonesia baik dari segi pemerintah, Ya. rakyatnya itu makmur ya untuk bisa berselisih itu kecil. Nah, jadi itu nanti mesti keberuntungan dijaga, bisa dirasakan bersama. bener. Mas, kalau masalah tata letak lagi nih ya, feng shui gitu ya, di dalam rumah. Itu kan kalau tadi kan perspektifnya adalah satu orang yang tinggal di situ kan. Iya. Kalau sudah berkeluarga misalnya, ada 2 tahun lahir yang berbeda, ada 2 elemen yang berbeda dan lain-lainnya. Bagaimana melihatnya? Bagaimana harus memadukan? Nah contoh nih ya, ini ibu nih 95 sama 93. Secara elemen kan berarti 93-nya yang lemah, Dominan. yang lemah. Oh, yang lemah ya? Lemah. Kan itu air tuh mendukung kayu. Nah, berarti air itu capek tuh mendukung ibu nih. Berarti Oh gitu. iya, si airnya mesti dikuatin pakai warna logam. Nah, ini untuk bikin balance. Nah, warna logam ini buat mendukung si air ngerem si 95. Nah, warna logam ini harus diterapkan nih di kamar tidurnya. Misalkan warna-warna Abu-abu. yang abu-abu muda sedikit, misalkan ya, muda sedikit, kasih ornamen logamnya. Terus kurang lebih warna spraynya putih, misalkan ya, karpetnya juga warnanya broken white, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu tuh. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ngerem si ibu, mendukung si pasangannya. Dan itu memang harus dikonsultasikan berdua ya, misalkan mau tanya dan lain-lainnya ya. Harus berdua sih Pak, Iya, kalau makanya. se-RT pusing juga. Banyak juga Banyak soalnya. juga Banyak. elemen ya. Boleh dong mas Lucu sekalian deh. mungkin ya, 93 dan 92 tuh mas. 93, nah itu cocok banget. Oh iya ya? 93 sama 92 itu tuh chemistry-nya jadi satu air yang gede, satu air yang kecil. Itu tuh kalau dalam sio dia ceritanya saling memotivasi dan mendukung. Cuma ini tantangannya besar. Ini ada pihak ketiga yang bisa bikin kacau, itu bisa dari keluarga atau orang lain yang mau masuk. Itu komunikasinya mesti benar-benar kuat tuh. Kalau yang kayak begitu tuh. Kalau masalah warna mas? Masalah warna dua-duanya sama tuh. Kan warna hitam, warna biru tua bisa mendukung. Oke, Oke, jadi sama- warna-warna itu. Biru muda Sama-sama cocok. air ya soalnya ya. Sama-sama Yang besar air. tuh yang 93 ya? 92. Oh, 92 tuh air yang besar, 93 tuh air yang kecil. Oke, luar Jadi biasa. dibagi lagi tuh kalau mau lebih detail memang dibagi lagi. Oke, untuk yang mungkin mau, oke Valen dulu Nah, deh. Mas Michael, aku kan pertama kali kenal Mas Michael itu karena Mas Michael sering live di salah satu aplikasi di platform gitu ya, di aplikasi tik-tik lah gitu ya. Iya. Itu setiap hampir jam Berarti 10 ada malam komanya tuh. nanti. Iya, itu aku mantengin terus kan. Oh. Dan terus di situ banyak banget orang-orang yang mau tanya di situ dan selalu dijawab sama Mas Michael di situ. Nah, itu Luar biasa. memang yang dijawab Mas Michael itu yang baik-baik untuk memotivasi mereka atau yang bagian Oh. buruknya juga Nah, dijelasin sih? ini cerita sedikit nih ya. Ah. Jadi sekali lagi sio menurut saya nggak ada yang buruk. Oke. Nggak ada. Tantangan berbeda-beda. Tantangannya beda-beda. Jadi kalau bilang yang baik ya memang semuanya bagus kok. Cuma kan tantangannya beda-beda. Jadi setiap orang tahu nih, dengan saya tahu tantangan saya apa, saya dari sekarang siap-siap, saya bisa terhindar dari itu. Gitu. Jadi kalau mau cerita jelek sedikit nih ya, jadi ada yang bilang ciong, itu kan kalau ada yang kepercayaan orang bilang ciong. Apa tuh? Ciong tuh tidak selaras Oh. atau buruk. Nah, tapi kan ciong sendiri macam-macam, beda-beda, dan itu bisa diatasin gitu. Jadi Pasti sih. bukan yang baik-baik, memang semuanya baik. Tantangannya Oke, aja yang beda. Tantangannya aja ya. Oke. Mas Michael, sebelum kita tutup, ngomongin Indonesia lagi sedikit. Ini saya Waduh. juga baru teringat bahwa bukan mungkin ya. Sudah Sepertinya dimulai sudah dimulai juga pembangunannya. proses bahwa kita akan pindah gitu ya, Iya. ibu kotanya. Itu kan sesuatu yang besar juga untuk Indonesia. Nah, melihat tadi ayam Indonesia sionya tadi apa? Mas? 45 sih ayam kayu. Gitu Ayam ya. kayu lah, let's say Logam begitu ya. ayam kayu.
tata letak seperti apa yang dibutuhkan Indonesia, ibu kota Indonesia misalnya nanti jadi pindah, ibu kota Indonesia baru di tempat yang baru nanti. Jangan sampai misalkan mengulangi apa yang ada di sini gitu. Oh itu mesti di breakdown lebih detail tuh ya. Jadi ibu kota baru ini nih mesti dibagi jadi 9 kotak sama besar. Mungkin lihat Ditentuin elemennya. Utara selatannya di mana. Nah ayam sendiri ini sih di barat itu adalah posisi yang paling bagus. Jadi ibu kota baru sendiri dibagi jadi 9. Bagian barat ini adalah posisi dia yang membuat dia lebih good mood deh. Oke. Nah itu mungkin diperhatiin tuhnya tuh. Iya, iya. Di baratnya itu. Terus dia hindari yang selatannya api kan. Nah itu agak repot. Nah, misalkan elemen-elemen di dalamnya gitu. Kalau kita ngelihat ibu kota sekarang kan misalnya elemennya banyak sekali, gedung, jalan dan lain-lain. Apakah perlu diperbanyak air misalnya? Kalau pasti air. Air cuma gini, di dunia modern kan air itu jalanan. Jalanan tuh termasuk air tuh. gitu ya. Termasuk aliran air. Nah, itu dia mesti hati-hati malah. Airnya natanya seperti apa kayak gitu. Ya, balik lagi Pokoknya nih tuh. kesempatan lah ya. Karena ini adalah kesempatan baru kita untuk ada di tempat yang baru ya kan. Sebagai ibu kota juga, tata juga dari awal misalnya seperti itu ya. Nah, menghadapi resesi global juga tadi sudah disebutkan ya sama Mas Michael ya kurang Iya. lebihnya ya. Iya. Tapi bagaimana nih kita menyikapi akan tantangan-tantangan yang terjadi ya? Menurut masyarakat lah ya. Sebagian besar kan, Hitung-hitungannya deh. Ini Betul. secara garis besar aja nih. secara ya. garis besar kan kita beruntung nih, utamanya akan untung besar. Nah, tapi kan Jadi- ada tantangannya juga tadi. Kan elemen yang di tahun depan nih elemen air nih. Elemen air sendiri kan ada beberapa elemen yang tertekan tuh. Misalkan elemen api. Elemen api pasti tertekan tuh. Oh iya. Elemen api tuh kayak bisnis kuliner, bisnis hiburan. Dia pasti akan banyak tapi kompetisinya ketat. Oh. Nah dia bisa berhasil kalau dia didukung elemen kayu nih, kreativitas yang tinggi. Oh gitu. Jadi misalkan kayak kita mau buka kuliner, nggak boleh sembarangan cuma jual mie goreng, tapi mie goreng yang ada sesuatunya. Kayak gitu. Terus elemen apa lagi sih yang tertekan? Elemen logam nih. Elemen logam pasti akan terkoreksi. Ini bisnis keuangan. Bisnis keuangan, terus nah itu pasti ada beberapa gesekan kecil. Tapi bisnis kreatif akan makin meningkat dong. Kayu, Oh, gitu ya. fashion juga bisa berkembang tuh. Fashion, kreatif bisa berkembang. Oke, jadi biasanya yang bakal dapet cuan bisnis apa aja kok di tahun 2023? Sebenarnya semua juga bisa cuan dong. Iya Sebenarnya sih, juga memang. cuma ada Industri yang media televisi gimana? Iya, industri media televisi gimana nih? Banyak nih yang minat. Nah, industri kan udah pada lari ke online tuh. Jadi dia bisa berhasil tapi saingannya ketat banget. Oke. Udah pasti saingannya ketat banget. Itu ya Bisnis kalau hiburan, bahasanya yang disrupsi itu ya. Disrupsi media itu ya. ya itu saingannya ketat banget itu jadi mungkin ya jangan kayak ini deh, ini menurut saya bagus banget. Bikin edutainment pendidikan tapi menarik Iya. gitu kan. Nah, itu kan pasti beda. Harus terus selain informatif tapi juga edukatif lah istilahnya. Dan lu ada seru-serunya, itu kan yang orang perlu gitu. Dan tentunya harus tetap berguna bagi masyarakat dan orang lain. Oh, gitu. iya dong. Mantap, luar biasa. Oke. Banyak sekali pencerahan hari ini ya. Iya, banyak sekali. Kita juga bisa ngawang-ngawang ke depannya gimana ya. Nah, Mas Michael ini kan kita tadi cuma bacain pertanyaan dari netizen yang Ya. beruntung nih cuma 3 orang. Nah, gimana sih kalau misalnya pengen dekat kenal sama Mas Michael? Boleh disebutin nama akunnya? Saya di Mik Depan Tom. Oh, Mic Mic Depan Depan Tom. Tom. Oke. Oke. Di situ bisa melayani pertanyaan-pertanyaan kami semua ya. Atau saya secara profesional mau juga Kantor ada, dibacain Nah, gitu ada, ya. tapi Gimana? boleh sebutin ya. Boleh, Kantor boleh. ada di Jakarta sih, tapi bisa dihubungin di sosmednya, bisa ngeliat deh. Oh berarti lewat DM sosmed aja aman? Iya itu, Oke. nanti Oke, jangan kalau gitu. Oke, Oke deh. Mas Michael Surya Maulana. Terima Senang kasih sekali banyak. bisa ngobrol-ngobrol Saya juga tentang terima kasih Feng banget. Shui. Semoga peruntungan kita semua di tahun depan, Indonesia juga khususnya, ini bisa berjalan dengan baik ya. Juga kesehatan untuk Anda semua, Dan rezeki, rezeki, asmara, dan itu, lain-lainnya. Jangan lupa juga tuh, kalau memang ya mau untuk berkonsultasi langsung, colek ya Colek, DM-nya Mas Mas Michael Michael. Surya Terima kasih. Mulyana. Terima kasih Mas. Saya Terima terima kasih. kasih.